Darren sangat ketakutan di dalam hatinya, sementara Tama berhenti sejenak dan melanjutkan. Namun, keluarga mereka tidak akan dihukum penjara terlalu lama, jadi aku akan membawa mereka ke Suriah setelah mereka dibebaskan dari penjara, dan keluarga dari kalian bertiga bisa bertemu di sana. Darren tercengang. Dia tidak menyangka Tama bisa melakukan hal seperti itu untuk menghukum anak dan cucunya. Jika demikian, bukankah kedua keluarga akan benar-benar selesai dan tidak pernah berbalik? Tepat ketika dia sangat ketakutan, Tama berkata sambil tersenyum, "Bagus, kalian bertiga bisa dianggap berada dalam semacam hubungan rekan kerja untuk saat ini, dan hubungan kolegamu akan diteruskan ke keluargamu setelah kau meninggal. Mungkin di masa depan ketika anakmu menggali tempat perlindungan serangan udara di Suriah, dia akan bertemu orang baru. Dan orang itu pasti putra dari Elizabeth. Pada saat itu, mereka berdua akan menggali tempat perlindungan serangan udara bersama-sama, dan mereka akan bekerja setidaknya 12 kali sehari. Setelah 1 jam istirahat, mereka dapat berbicara tentang perbuatan mulia orang tua mereka bersama, yang sangat menarik untuk dipikirkan. Seluruh tubuh Darren telah runtuh. Dia menangis dan berkata, "Tuan Renza, semua kesalahan adalah salahku. Aku mohon, jangan biarkan istri, anak, dan anak saya membayar kesalahan saya. Cucu tertua saya baru saja mulai sekolah dasar. Anda bahkan tidak bisa menyelamatkan anak itu." Dengan itu, Tama mengingatkan dengan ramah, "Oh, ngomong-ngomong, jangan khawatir. Jika anggota keluarga dekatmu belum dewasa, aku pasti tidak akan melakukan apapun pada mereka. Aku akan memberi mereka kesempatan untuk tumbuh secara normal." Karena itu, Tama mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Tapi aku akan membicarakan hal-hal buruk dulu, begitu mereka dewasa. Meskipun aku tidak akan menyelesaikan akun dan membawanya kembali ke Suriah, aku akan memberitahu semua orang di sekitarnya apa yang telah kamu lakukan. Termasuk tapi tidak terbatas pada teman sekelas, teman, guru, dan lain-lain. Separuh masa depan lainnya. Aku ingin mereka tahu tetua seperti apa yang dia miliki, sehingga kemungkinan besar dia tidak bisa mengangkat kepalanya di depan orang lain karena apa yang telah kamu lakukan, agar dia akan selalu membencimu sampai ke lubuk hatinya sepanjang hidupnya. Aku juga akan membiarkan bawahanku memberitahunya bahwa selama dia memilih nama keluarga Thomas, tidak peduli di mana hidupnya bersembunyi, aku tidak akan membiarkan dia melarikan diri dari bayanganmu, kecuali dia bersedia mengubah nama keluarganya sepenuhnya, mulai sekarang menjadi penyamaran. Pada saat itu, cucumu akan malu mengikuti nama keluargamu, dia akan mengubah nama keluarganya, dan anak-anaknya juga akan mengubah nama keluarganya seperti dia. Maka garis keturunanmu akan putus. Kamu akan mati. Setelah itu, hanya orang-orang yang akan membencimu. Tidak ada yang akan peduli padamu. Garis keluarga Thomasmu akan benar-benar terputus, hanya menyisakan keburukanmu." Darren mendengarkan ini sementara kulit kepalanya mati rasa, dan dia berseru histeris, "Anda tidak bisa melakukan ini. Anda tidak bisa melakukan ini pada seorang anak. Sangat tidak manusiawi melakukan ini. Ini sudah abad ke-22, dan ini bukan usia zaman kuno. Apa perbedaan antara Anda dan orang biadab?" Tama mendengus dan berkata ringan, "Maaf, selalu bertingkah seperti ini. Cara yang beradab hanya akan membuatmu kesal karena kecerobohanmu, tapi itu tidak akan membuatmu merenung dan menyesali perbuatanmu, dan aku di sini untuk membuatmu benar-benar menyesali apa yang telah kamu lakukan, tapi aku tidak akan memberimu kesempatan untuk memulai atau mengubahnya. Aku ingin membuat setiap detik sebelum kematianmu penuh dengan rasa sakit yang tak ada habisnya." Darren tidak menyangka Tama bisa menemukan cara seperti itu. Tidak hanya hidupnya akan berakhir, tetapi ketiga putranya juga akan berada dalam kegelapan selama sisa hidup mereka. Bagaimana mereka bisa lolos dari pengejaran front kataklismik? Bahkan cucunya tidak akan terhindar. Begitu dia dipermalukan dan dikritik karena tindakannya,
dia akan membencinya sampai ke inti. Pada saat itu, dia pasti akan menyerahkan nama keluarganya tanpa ragu-ragu. Dengan cara ini, warisan keluarga akan hancur total. Memikirkan hal ini, Darren sangat ketakutan, dan dia menangis dan memohon pada Tama, "Tuan Renza, kau tidak bisa melakukan ini. Tuan Renza, satu orang melakukan sesuatu dan orang itu bertanggung jawab. Bahkan jika kamu ingin anakku dihukum atas namaku, kamu tidak bisa melakukannya." Meskipun demikian, menargetkan seorang anak, Tama berkata sambil tersenyum, "Bagaimana aku bisa menargetkannya? Aku hanya akan mengumumkan apa yang dilakukan kakeknya. Apakah ada yang salah? Kamu telah melakukan begitu banyak hal kejam dan kamu tidak takut. Apakah kamu masih takut bahwa kejahatan ini akan dipublikasikan? Dan apakah kamu pernah memikirkannya? Begitu tindakanmu terungkap, media di seluruh dunia akan melaporkannya, dan bahkan perbuatanmu dapat dibuat ulang menjadi film oleh sutradara dari seluruh dunia. Ini akan dirilis di berbagai negara di seluruh dunia, dan kemudian kamu akan benar-benar terkenal. Mungkin kamu tidak membutuhkanku untuk membantu. Ketika cucumu tumbuh dewasa, dia akan membencimu sampai ke tulang." Dalam keputusasaan, Darren meraung, "Kamu akan menyerbu rumahku dan menghancurkannya. Bahkan jika aku hantu, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Tama mencibir dan berkata dengan nada menghina, "Jika ada hantu di dunia ini. Kalau begitu bahkan jika kamu menjadi hantu, aku juga tidak akan membiarkanmu begitu saja. Dan jika aku tidak mengirimmu ke neraka paling mengerikan, tidak mengirimmu ke gunung pisau dan mengirimmu ke lautan api, aku tidak akan beristirahat." Darren menatap mata Tama yang menghina, dan hatinya sangat ketakutan. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia ada di tangan Tama, seperti serangga yang tertangkap di telapak tangannya. Bagaimana pihak lain ingin membunuhnya adalah pilihan mereka. Pada saat ini, Tama melihat penampilan Darren yang runtuh, dan mencibir, "Untuk menghadapi orang keji sepertimu, kamu tidak akan merasa sakit sama sekali jika aku tidak menyerbu rumahmu dan membiarkan keluargamu dihancurkan." Tama memandang Darren dan bertanya kepadanya, "Pada tahun-tahun awal, ada banyak penjahat terkait obat terlarang di Asia Tenggara, dan polisi setempat tidak bisa membersihkan, tidak peduli seberapa keras mereka berjuang. Bahkan jika mereka ditembak putaran demi putaran, masih ada orang yang bergegas masuk satu demi satu. Apakah kamu tahu bagaimana polisi setempat menghentikan mereka nanti?" Darren menggelengkan kepalanya kosong. Tama berkata sambil tersenyum, "Mereka menemukan bahwa meskipun penjahat terkait obat terlarang ini telah melakukan kejahatan di luar, tapi di rumah, tanpa kecuali, mereka sangat bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. Mereka lebih suka mengikat kepala mereka ke ikat pinggang, daripada mati-matian mengambil risiko dan menghasilkan banyak uang untuk membangun rumah bagi keluarga, katakanlah membeli mobil, agar mereka bisa hidup tanpa makanan dan pakaian. Selama keluarga bisa menjadi kaya, mereka akan tersenyum bahkan ketika mereka pergi ke tempat eksekusi." Setelah itu, polisi setempat mempelajari sebuah trik. Sebelum mereka menembak penjahat yang berhubungan dengan obat terlarang, mereka pertama-tama membiarkan para penjahat ini melihat istri, anak, dan cucu mereka keluar dari rumah mereka, dan kemudian membiarkan mereka menyaksikan bangunan mereka diratakan oleh ekskavator, melihat mobil mereka tercabik-cabik oleh tang hidrolik dengan mata kepala mereka sendiri, membiarkan mereka melihat semua upaya mereka berubah menjadi abu, dan kemudian menyeret mereka ke tempat eksekusi untuk ditembak dengan putus asa. Sejak itu, penjahat terkait obat terlarang benar-benar mulai berkurang. Karena itu, Tama memandang Darren dan mencibir, "Kita harus menggunakan cara yang sama untuk berurusan denganmu. Karena uang dan keluarga adalah kepercayaan dan hatimu, jika aku hanya membunuhmu, kau akan merasa di dalam hatimu bahwa kau adalah seorang pejuang yang mengabdikan hidupnya untuk iman." Tama melanjutkan bicaranya, "Jadi aku harus menghancurkan imanmu sampai berkeping-keping.
sehingga tidak ada yang tersisa. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.